Pemilu sudah selesai nih Pak, berarti satu putaran. Apakah hal ini tentunya akan memberikan dampak signifikan untuk ekonomi dan iklim investasi dan apa pula PR-nya? Eh, Pertama tentu selesai satu putaran itu akan artinya akan memberikan dampak kepada ketidakpastian kan. Artinya ketidakpastian yang selama ini ada masa menunggu karena kalau kita melakukan sampai dua putaran itu sampai dengan bulan Juni Ya. ya. Sedangkan satu putaran di Februari selesai, jadi artinya masa penungguannya, masa ketidakpastian akan jauh berkurang lah. Ya. Sehingga para pelaku ekonomi itu menjadi bisa kembali fokus kepada bagaimana supaya kegiatan ekonomi mereka, rencana-rencana mereka untuk berproduksi, rencana mereka untuk berinvestasi, mereka lakukan sekarang, tidak perlu menunggu terhadap masa 4 bulan seperti yang kita katakan tadi. Nah, mengenai PR-nya, ya PR banyak. PR banyak terutama dalam hal mempersiapkan dalam 6-7 bulan ke depan ini, bagaimana supaya dia langsung bisa artinya running. Ya, seperti halnya mobil, tidak perlu pemanasan lagi. Jadi dia jadi punya waktu dalam 6-7 bulan ini untuk melakukan pemanasan. Jadi mereka punya waktu yang cukup sebetulnya untuk melakukan persiapan-persiapan, penajaman-penajaman dari programnya, kemudian pentahapannya seperti apa, bagaimana dia implementasinya seperti apa, jadi punya waktu. Jadi dengan harapan itu maka tentu pada presiden yang akan datang, pemerintah akan datang, mereka jadi bisa langsung bekerja dengan cepat. Jadi itu yang kita harapkan tentu sehingga tidak ada masa sesudah selesai presiden yang satu ke presiden yang berikutnya melakukan penyesuaian-penyesuaian yang cukup lama dan itu bisa menyebabkan ekonominya jadi terdampak ya. Jadi dengan waktu yang cukup panjang ini harapan kita pemerintahan yang akan datang ini sudah bisa menyiapkan sebaik mungkin. Transition yang smooth ya Pak ya, sampai akhir nanti benar-benar dilantik di Oktober 2024, itu maksud Anda? Betul, transisinya harus smooth, artinya punya waktu. Bayangkan kalau misalkan artinya 2 ronde, berarti bulan Juni atau bulan Juli, baru Juli, Agustus, baru mereka mempersiapkan. Jadi waktunya hanya 2 bulan, sedangkan ini kan dia punya waktu yang 6-7 bulan. Saya pikir waktu ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh calon pemerintahan yang akan datang untuk membuat program mereka itu bisa cepat terlaksana dengan baik. Nah, berbicara mengenai transition yang smooth, saya akan berbicara sedikit Pak mengenai politik. Pak, saya ingin tanya gitu ke Pak Raden. Apakah dengan terpilihnya Paslon 2 Pak sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang memang mereka mengusungkan jargon keberlanjutan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, ini memungkinkan transition yang lebih smooth dibandingkan jika paslon yang lainnya terpilih. Bagaimana pandangan Anda? Jika gimana tadi bisa Karena diulang paslon 2 yang terpilih, paslon 2 yang akhirnya menjadi presiden Iya. wakil presiden, dan Oke, dia kan oke. jargonnya adalah keberlanjutan gitu ya. Dan Bapak tadi Betul. menitik beratkan transisi yang smooth. Apakah dengan jargon mereka Iya. keberlanjutan dari Presiden Jokowi gitu memungkinkan transisi yang smooth dibandingkan dengan ya misalnya paslon yang lain yang memiliki amanah? Iya. Ya mestinya begitu ya, karena kalau paslon 2 ini kan contohnya saja. Paslon 2 ini beliau sendiri adalah Menteri Pertahanan gitu loh. Dan anggota yang mendukung dia juga adalah partai-partai politik di dalam koalisi pemerintahan yang sekarang. Jadi tentu mereka jadi jauh lebih mudah melakukan penyesuaian-penyesuaian ya, melakukan transisi seperti yang dikatakan Pak Ari tadi. Kalau misalkan partainya dari tempat lain, tentu yang juga kebetulan ada juga yang beroposisi di situ dan kemudian dengan pemerintahan yang berbeda ya, karena
Pak Jokowi tentu seperti yang kita tahu semua mendukung paslon 2, ya akan ada hambatan-hambatan informasi, hambatan apa, dan yang lain-lain. Jadi memang Oke. tentu paslon 2 ini mendapatkan benefit juga dengan isu keberlanjutan ini, mestinya seperti yang kami katakan tadi akan jauh lebih smooth tentunya. Oke, untuk transisinya ya Pak ya sampai Oktober ini itu dari Iya, pandangan Anda. betul. Baik, Pak Raden. Dan kedepannya setelah nanti akhirnya dilantik Pak di Oktober 2024 Pak Raden, apakah menurut Anda Pak Prabowo dan Mas Gibran ini memiliki competitive advantage tersendiri untuk memajukan ekonomi Indonesia? Dari backgroundnya pula mereka pengusaha gitu ya Pak ya. Dan dari secara politik mereka didukung oleh koalisi yang juga mendukung Presiden pemerintahan Jokowi. Tapi kita ketahui juga di luar dari politik keadaan makroekonomi global bahkan tidak sedang baik-baik saja. Apakah dua sosok ini mumpuni Pak? Ya, ini kan sebetulnya kalau presiden, wakil presiden, ini yang penting kan leadership-nya. Toh nanti yang menjalankan artinya secara teknis akan pembantu-pembantu mereka. Jadi pilihan terhadap contohnya khusus Kementerian Perekonomian, ya harus memilih tentu menteri-menterinya yang cakap, ya, yang juga kompeten, sehingga akan mengurangi beban beliau-beliau ini. Karena beliau-beliau ini seperti yang kita tahu semua adalah dia pemimpin-pemimpin politik, tapi kompetensinya beliau mungkin hanya di tertentu kan. Nah, disitulah dia perlu bantuan dari para menterinya nanti yang capable. Itu yang paling penting sebetulnya. Nah, tentu banyak harapan dan juga janji-janji politik yang mungkin sudah kita tahu semua dijanjikan oleh beliau-beliau. Bagaimana itu dipersiapkan, diimplementasikan, itu nanti jadi tugas dari pembantu-pembantu dia. Dia hanya di leadership-nya saja, kepemimpinannya, bagaimana memberikan dukungan politik, bagaimana dia mengkomunikasikan ini secara luas kepada publik, tetapi yang implementasi kembali bukan beliau-beliau ini. Mereka adalah leaders.